Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Hawin Mustafa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks petunjuk. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dulu Pak Hawin mau bertanya pada kalian. Pernahkah kalian membeli sebuah mainan baru di mana kalian belum bisa menggunakan atau memainkan mainan baru tersebut? Nah, tentu yang kalian lakukan adalah mencari selembar kertas yang terdapat dalam kemasan mainan baru tersebut. Nah, selembar kertas yang terdapat dalam kemasan tersebut itulah yang disebut dengan teks petunjuk, di mana kalian akan membaca panduan atau petunjuk yang terdapat dalam kertas tersebut supaya kalian bisa memainkan mainan baru tersebut. Teks petunjuk, istilah lainnya adalah prosedur. Nah, prosedur ini adalah urutan-urutan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah hasil. Jadi, teks petunjuk itu adalah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan dalam melakukan sesuatu. Seperti misalkan petunjuk menggunakan benda-benda elektronik, petunjuk untuk mengkonsumsi obat, ataupun mungkin memasak sesuatu. Ciri-ciri bahasa yang terdapat dalam teks petunjuk. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, dalam menggunakan teks petunjuk, jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan bertele-tele. Yang kedua, runtut. Artinya, menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur. Mulai dari proses awal sampai akhir itu harus berurutan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti dan sulit dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Jadi, dalam teks petunjuk harus ada kalimat perintah. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk mengkonsumsi obat. Biasanya terdapat dalam kemasan sebuah obat, di mana di dalamnya ada kegunaan obat, komposisi obat, larangan-larangan, cara menyimpan, dan juga petunjuk pemakaian obat tersebut. Nah, yang harus diingat, obat merupakan zat berbahaya yang apabila dikonsumsi secara sembarangan dapat berakibat fatal bagi kesehatan kita. Petunjuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat dalam kemasan makanan. Misalnya, cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue, dan lain sebagainya. Contoh,
cara memasak Nutrijel. Yang pertama, campurkan Nutrijel dengan setengah gelas gula atau 100 gram atau sesuai selera. Yang kedua, tambahkan air sebanyak 2 gelas atau 400 ml. Aduk rata sambil panaskan hingga mendidih. Yang ketiga, matikan api, diamkan 3 menit, kemudian campurkan uric acid ke dalamnya dan aduk merata. Yang keempat, Nutrijel siap dicetak. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu biasa juga disebut dengan tips. Petunjuk melakukan sesuatu hanya memberikan arahan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, cara memperbaiki sesuatu yang rusak, cara menggunakan barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Ini cara menggunakan multimeter digital atau cara menggunakan setrika uap. Di situ ada petunjuk maupun cara-caranya. Sehingga apabila dilakukan dengan benar sesuai petunjuk, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah petunjuk arah atau denah. Biasanya terdapat dalam sebuah undangan pernikahan atau hajatan yang lain, di mana tujuannya adalah agar orang yang membaca lebih mudah sampai di tempat tujuan tanpa tersesat. Nah, di keluarga kita tentu pernah menerima undangan sebuah pernikahan ya. Nah, dalam undangan pernikahan tersebut, di belakangnya pasti terdapat gambar peta atau denah atau rute untuk menuju tempat hajatan berlangsung. Nah, itu tujuannya adalah supaya orang lebih mudah sampai di tempat tujuan tanpa tersesat. Ya, ini ada contoh-contoh. Kalau seperti yang pertama ini contoh yang ada di HP atau Google Map. Nah, ini kan juga termasuk petunjuk arah. Ada juga contoh arah mata angin, petunjuk arah mata angin. Dan yang ketiga, ini yang sering kita jumpai di jalan raya, di mana di situ ada papan berwarna hijau di pinggir jalan, di mana anak panah tersebut menunjuk ke arah jalan yang akan dituju. Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks petunjuk. Yang pertama, menentukan jenis teks petunjuk yang akan dibuat. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu kita mau membuat teks petunjuk tentang apa. Tentang mengkonsumsi sesuatu, atau tentang membuat sesuatu, atau tentang memperbaiki sesuatu. Itu yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, menuliskan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Jadi jangan sampai dibolak-balik, jangan sampai melewati urutan tersebut. Jadi harus berurutan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan gambar jika diperlukan. Nah, kenapa kita menggunakan gambar jika diperlukan? Jika teks petunjuk yang kita buat tadi itu memerlukan gambar, maka sertakanlah gambar. Isi dalam teks petunjuk. Yang pertama adalah pendahuluan atau judul, yaitu menyebutkan hal apa yang akan dibuat dengan menggunakan bahasa yang menarik. Yang kedua,
menuliskan keterangan alat dan bahan. Yang ketiga, menuliskan tahapan-tahapan kegiatan. Yang keempat, penutup, dan yang terakhir jangan lupa untuk menampilkan gambar. Demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.